Oke, kita baca sama-sama dari bab ininya ya. Amin, kaum saleh, berbagai usia, menjalani kehidupan yang tertib. Yang satu, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Felisa 6. Kalau belum. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak bersalah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. 5, berpesan kepada hamba, Aku baik. Oke. 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Elisa 15. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Berpesan pada kaum saleh untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ayat 2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Oke. Ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Puji Tuhan. Oke, bacaan kita sampai di sini ya. Kita melihat banyak perkara yang sebenarnya sangat berkaitan dengan kehidupan hari ini. Ya, jadi kita telah mengcover 3 judul ya, 3 subjudul. Kita bahas tadi adalah memimpin kaum saleh berbagai usia menempuh kehidupan yang tertib. Kemudian kita juga berpesan kepada hamba untuk berlaku baik dalam sistem masyarakat perhambaan. Dan yang ketiga adalah berpesan kepada kaum saleh untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Oke, sampai di sini ada yang mau share atau bertanya begitu terlebih dahulu? Aku deh kok. Aku di ayat 15 yang pasal 2. Beritakanlah semua itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Itu sih, Pak. Thank you. Amin. Terima kasih, Erin. Lagi yang lainnya? Amin. Aku menikmati di pasal 3 ayat 5 ya. Ini ayatnya cukup terkenal sih. Jadi aku terkesan bahwa ketika dia menyelamatkan kita itu berarti bukan karena kita adalah orang yang layak diselamatkan ya, bukan juga karena kita hebat, tapi semuanya itu adalah karena rahmat ya. Rahmat ini kalau di catatan kakinya, rahmat ini adalah kasih karunia Allah ya. Rahmat ini juga menjangkau lebih jauh daripada kasih karunia ya. Keadaan kita yang kasihan menciptakan suatu kesenjangan yang lebar di antara kita dengan kasih karunia Allah. Jadi yang menjembatani itu adalah rahmat Allah ya. Jadi kalau kita orang dosa, upah kita adalah maut, kita bisa diselamatkan, itu semua adalah rahmat Allah. Bahkan dikatakan dia itu menyelamatkan kita juga melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Di sini aku juga terkesan ternyata kelahiran kembali ini juga membawa kita diselamatkan ya. Diselamatkan dari apa? Dari segala perkara yang sebenarnya yang terjadi pada saat Paulus mengirim surat ya ke Titus ini ya. Jadi hari ini keselamatan kita semua bukan karena kita baik, kita hebat, kita bisa melakukan banyak perkara, tapi semua itu adalah rahmat Allah. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan ini ya, kita perlu pertama mendapatkan pemandian kelahiran kembali dan juga pembaruan melalui Roh Kudus ya yang dikerjakan. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita dilahirkan kembali, baru Roh itu senantiasa mengerjakan keselamatan Allah yang hari demi hari bisa kita nikmati. Jadi puji Tuhan hari ini kita diselamatkan oleh Allah bukan karena kita hebat, bukan karena perbuatan benar kita, tapi karena rahmat-Nya. Amin. Amin. Oke, Tuhan, rahmat-Nya kita diselamatkan hari ini. Ada lagi? Aku terkesan ayat 5, 7, sampai 8. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian, kelahiran kembali, dan melalui perbaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Ada lagi? Ya, thank you, Lisa. Amin. Aku menikmati di ayat 11.
Di sana dibilang karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Benar nggak sih, Kak? Ya, ayat pasal 2 ayat 11. Amin. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, di sini kata anugerah juga adalah artinya kasih karunia. Nah, kasih karunia ini sebenarnya adalah diri Kristus sendiri sebagai kenikmatan kita, sebagai penebusan yang membawakan penebusan dan keselamatan Allah bagi kita. Jadi puji Tuhan, hari ini kita bisa menikmati kasih karunia Allah di dalam kita. Dan kasih karunia ini yang telah menyelamatkan kita. Kasih karunia atau anugerah ini yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Tadi Eva ada mau open mic? Iya, silakan. Aku menikmati di pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dari sini aku menikmati bahwa sebagai orang muda gitu ya, udah di sini Titus ya, tapi untuk kita juga ke kehidupan sehari-hari, aku menikmati bahwa kita harus mampu untuk menguasai diri gitu dalam segala hal, terus juga untuk mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar dalam perbuatan baik. Amin. Amin. Thank you, Eva. Dan berbuat baik. Amin. Ya, aku juga ya. Di kata ayat 1, ayat 11 sampai 12 ya. Kan di situ dikatakan karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Dan iya, nah iya ini kan anugerah Allah ya. Anugerah Allah dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita lanjut sampai 13 kan bicara mengenai pengharapan akan kemuliaannya. Nah, jadi di sini aku kembali mengapresiasi Tuhan sebagai anugerah. Tadi kan Lady sudah katakan bahwa anugerah adalah Allah sebagai segala sesuatu, atau Allah dalam Kristus sebagai segala sesuatu bagi kita, untuk kenikmatan kita. Jadi semakin kita menikmati Kristus, semakin kita menikmati anugerah Allah, maka itu akan mendidik kita, melatih kita. Ayat 12 kan dikatakan mendidik ya, melatih, supaya kita meninggalkan segala hal yang negatif dan menantikan hal-hal yang positif. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan bisa jadi aku menyimpang ya, ke arah negatif, ke arah duniawi lagi. Tapi aku kembali memuji Tuhan sih, karena ada anugerah yang melatih aku, mendidik aku, yang awalnya aku nyimpang, gak jadi menyimpang, kembali lurus lagi. Karena ujung-ujungnya, karena ada anugerah yang melatih, maka akhirnya aku kembali kepada Tuhan. Nyimpang bentar, kembali kepada Tuhan. Nyimpang bentar, kembali lagi kepada Tuhan. Itu semua ya bukan karena aku, tapi karena anugerah Allah yang melatih, mendidik aku sih. Kalau aku sendiri sih nggak mampu ya. Tanpa anugerah Allah ya aku udah jatuh gitu. Ke dalam ya semua hal negatif yang disebutkan di ayat 12 ini. Yang nggak ada pengharapan jadinya. Tetapi karena Tuhan yang sudah melalui proses, dia sudah mati, menyerahkan diri, membebaskan aku dari segala kejahatan. Ya, makanya dia bisa menjadi roh itu menjadi anugerah di dalam kita, mendidik aku. Sehingga aku yang awalnya menyimpang, kembali lagi, menyimpang kembali lagi. Sampai ke tahap berikutnya, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Di mana ini adalah keselamatan yang penuh dari Tuhan. Amin. Ya, aku itu aja sih. Amin. Amin. Thank you, Puji Tuhan. Ada lagi 1-2 orang?
Aku menikmati di ayat 7, Kak. Dikatakan, hendak dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, di sini aku diingatkan kembali ya bahwa kita sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, kiranya ada teladan baik yang terpancar keluar dari diri kita, gitu, suatu teladan. Nah, terkadang mungkin kalau misalkan dalam hidup yang kita jalani, dalam kegiatan kita, saat ada suatu teladan yang baik keluar dari diri kita, terkadang orang tua itu yang melihat kita atau orang sekitar kita akan kagum gitu akan perbuatan atau teladan yang kita pancarkan di sini. Jadi aku sangat menikmati gitu pentingnya untuk menjaga teladan ini gitu dalam perbuatan baik. Terus hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini juga kiranya juga dalam pengajaran kita Tuhan merahmati kebijaksanaan dan setiap perkataan kita ya, sehingga pengajaran yang kita keluarkan itu bukan berdasarkan opini atau pemikiran pribadi kita gitu, tapi kita berhati-hati sehingga ya pengajaran kita ini adalah dikatakan ya pengajaran yang kita lalui tetapi bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Oke, thank you. Jika ada lagi, ya, kalau tidak ada, Okta mau? Aku lumayan terkesan dengan pasal 3 ayat 5. Saya setuju sama penjelasan Kak Maria. Kalau misalnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, juga bukan karena kebaikan yang kita miliki ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya yang begitu besar ya. Sehingga kita bisa diselamatkan karena sebenarnya upah dosa ialah maut, tapi kita diselamatkan oleh darah Kristus yang disalurkan di atas kayu salib. Thank you. Amin, puji Tuhan ya. Baik, berarti kita sudah melihat semua dan menyadari dari pembaca dari pasal 2 sampai pasal 38 ini adalah sangat berkaitan dan sangat juga menggambarkan kondisi dunia hari ini. Teman-teman, ketika kita lihat bagaimana manusia di dalam kehidupan hari ini, apa yang terpintas dalam pikiran kita? Ya, saya beri waktu 10 detik lah yang terpikir. Kalau kita melihat situasi ini, bukankah kita merasa Tuhan kok engkau nggak datang-datang? Di sini tadi teman-teman sudah banyak share mengenai bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bijaksana, bagaimana keselamatan itu adalah kelahiran kembali, dan itu semua harus kita alami hari demi hari, day by day. Ya meskipun perikopnya mengenai pemerintah, mengenai perhambaan, ya, tapi teman-teman sekalian, ini semua adalah berkaitan dengan person to person, ya, orang dengan orangnya bagaimana. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, sama di mata Allah. Ya, memang di dunia ini, wah kelihatannya perempuan itu tanda kutip lebih lemah, laki-laki lebih kuat. Tidak, di mata Allah semua sama. Hari ini, kalau kita tidak mendapatkan rahmat, kita tidak ada dalam penghidupan Kristen hari ini. Ya mungkin masih melanglang buana di mana nggak tahu ya. Tapi oleh karena rahmatnya, Dia memanggil kita, membaca kita bersama. Ya. Sekali lagi, ini bukan satu kewajiban, ya, tapi dari hati. Tadi di ayat yang ke-10 ya, jangan curang tetapi adalah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Teman-teman sekalian, God is so loving us. Allah sangat mengasihi kita. Tapi mengapa ada orang fasik? Mengapa ada orang yang ingin sekali supaya dirinya terkenal atau dirinya sendiri yang dilayani
atau mengalami namanya self-centered. Ya. Love yourself. You only live once. Sekali lagi kita mendengar perkara ini, kita setuju nggak sih? Ya. Kalau kita setuju, kita perlu lagi berdoa. Tuhan, kenapa aku bisa setuju? Kenapa aku tidak berkata, kasihi Tuhan dulu? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka hal-hal yang lain pasti akan digantikan olehnya. Ya. Ayat 13 dibilang pada pasal 2, menantikan penggenapan pengharapan kita. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi dalam video, ya, kita telah melihat pembahasan singkat mengenai kitab Titus. Semua manusia itu bahkan mengagungkan tanda kutip dewa. Kalau di dalam hidup ini, kita juga mungkin teman-teman kita ya, kita nggak tahu, masih berargumen, wah agamaku lebih baik, agamamu lebih ini dan sebagainya. Apakah ini sangat menyenangkan? Kan enggak, ngapain didebatin? Dan kita sudah tahu semuanya bahwa Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dalam kitab Titus ini kita semakin jelas bahwa penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus tidak lain dan tidak bukan ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Ya, itulah kenapa kita tiap hari, saya juga belajar ya, share ayat yang saya nikmati baik dalam bentuk gambar, dalam bentuk pujian, dalam bentuk ayat. Supaya saya nggak selamat sendirian. Tapi teman-teman, ya ini proses. Nggak bisa langsung, wah besok saya mau. Bisa, tapi habis itu paling lupa lagi. Nah, ketika kita menjadi kehidupan, jadi kebiasaan, itu adalah perkara saya dibuang dan Kristus ditambahkan. Ya, kita kembali lagi Filipi ya, pasal 3 ayat 8. Teman-teman sekalian, di dalam pasal 3 ayat 8 tadi dari kitab Titus, ini penutupnya sangat baik ya. Perkataan ini benar. Dan aku mau dengan yakin menegaskannya. Ya, kita sama-sama menegaskan. Baik kepada diri saya, diri teman-teman semua, ataupun kepada orang-orang lain sekitar kita. Mungkin kepada orang tua kita masih malu, masih ragu. Tidak apa. Tahap, lahan-lahan kita yakinkan mereka. Teman kita harus lebih berani lagi. Supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Maka hari ini, semoga kita semua tercelik matanya, kita boleh melihat bahwa firman Allah benar. Ya. Sekali lagi, semoga Tuhan merahmati kita. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan malam ini. Nanti esok ya, semoga teman-teman juga ketika baca lagi, baca ulang, renungkan. Ya, boleh menjadi satu dorongan bagi kita semua untuk lebih maju dalam kerohanian, lebih banyak mengasihi Tuhan. Oke, kita sampai di sini. Kita selesai ya, kita tutup dalam doa. Boleh